temanya bersiap-siap. Untuk apapun yang akan terjadi ke depan, atau yang akan kita lakukan, atau yang akan kita hadapi, pasti kita bersiap-siap. Ya. Kita mau pulang kampung, rencana liburan sekolah pulang kampung, sudah bersiap-siap jauh-jauh hari, ya, menyiapkan uang lebih banyak lagi, ya, siapkan pakaian, siapkan nanti di jalan obat, semuanya mulai dipikir-pikirkan, disiapkan. Kalau kita mau ke surga juga harus ada siap-siapnya. Pulang kampung aja bersiap-siap. Apalagi kalau kita mau pulang selamanya ke surga. Apa yang disiapkan? Ada yang disiapkan? Banyak orang tidak ada persiapan. Tapi siap gak siap Tuhan akan datang. 5 gadis bijaksana itu siap, 5 gadis bodoh gak siap. Tuhan gak akan menunggu semua siap baru Tuhan datang. Yang jelas Tuhan sudah mengatakan aku akan datang. Yang mempersiapkan diri ya puji Tuhan, yang tidak mempersiapkan diri tanggung resiko. Kalau kita mau menyambut tamu, katakan mungkin ada acara kumpulan di rumah, kita juga pasti bersiap-siap, ya kan? Menyambut tamu kita siap-siap, bersihkan rumah, ya. Biasanya kamar mandinya cuma disikat begitu saja. Ini disikat, dibeli cairan pembersih kamar mandi, mungkin parfum siap-siap, itu enggak. Menyambut tamu yang gak sebanding dengan menyambut raja segala raja, harus lebih bersiap-siap. Amin. Apa persiapannya? Itu pertanyaan. Apa persiapannya? Ada nggak? Kalau untuk menyambut tamu, jelas ada persiapan kita. Kita telepon anak kita, kalian dari mana kalian? Jangan dulu main-main, kalian bantu dulu mama bersihkan rumah, beres-beres, bantu dulu nanti masak, bantu dulu ini. Jelas persiapannya, jelas ada. Jadi ketika dikumandangkan satu berita kedatangan Tuhan, kalau nggak ada yang berubah dari keseharian kita, dari detik-detik yang kita lalui, berarti kita nggak bersiap-siap. Berarti kita nggak ada persiapannya. Saya percaya kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, Dia tidak melakukan tanpa aba-aba. Dan yang saya syukuri, bahwa Tuhan itu untuk sesuatu yang direncanakan kepada umat manusia, Dia juga berbicara kepada manusia. Tetapi kepada manusia yang dianggap serius dengan Dia. Sekali lagi saya harus sampaikan, Tuhan tidak akan berurusan dengan orang-orang yang gak serius. Kepada kebenarannya, Tuhan gak ada urusan berbicara, menyampaikan isi hatinya kepada orang-orang yang gak menghormati Dia, yang gak mau taat sama Dia. Gak ada urusan Tuhan. Tuhan akan sampaikan apapun yang Dia akan lakukan. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan firman. Ketika Tuhan mau mendatangkan malapetaka di bumi atas dosa-dosa manusia di zaman Nuh, Tuhan ngomong kan sama siapa? Sama seorang pribadi yang dianggap serius sama Tuhan. Itu Nuh. Nuh siap-siap ya, aku akan mendatangkan air bah. Ngomonglah sama anak-anakmu dan mantumu, keluargamu. Ketika Tuhan akan mendatangkan bencana atas Sodom dan Gomora, Tuhan juga berbicara kepada Abraham. Amos 3 ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para
Itulah luar biasanya Tuhan. Nabi di sini adalah perantara antara Tuhan dan manusia. Nabi dan imam bedanya di mana? Imam mewakili umat untuk berbicara kepada Tuhan. Tuhan, ini permintaan umatmu. Tuhan, ini keadaan umatmu. Nabi adalah perantaraan sorga untuk umat. Nabi itu mendengar suara Tuhan dan dia sampaikan. Itu Nabi. Jadi Tuhan itu memilih orang-orang yang dianggapnya serius untuk urusan sorga, menjadi perantara untuk menyampaikan pesan dari sorga kepada umat. Dia mendengar, kemudian dia sampaikan kepada umat. Untuk urusan yang mungkin tidak seberat, namanya satu hari pengangkatan, pun Tuhan harus berbicara. Kejadian 6 ayat 13, berfirmanlah Allah kepadamu, aku telah memutuskan. Oke, berarti dulu. Untuk apapun yang diputuskan sorga, sorga itu mencari orang yang bisa dianggapnya serius kepada urusan keselamatan, kepada urusan sorga. Dia akan berbicara. Tuhan gak pernah melakukan sesuatu tanpa menyampaikan kepada hamba-hambanya. Itu ingat. Maka Tuhan berfirman, ayat 13 sekali lagi, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan. Bayangin, keputusan sorga, dia tidak lakukan hantam serta-merta seperti itu, tapi dia sampaikan. Ditiliknya bumi, ya. Ayat 12, Allah menilik bumi. Allah menilik bumi itu. Ditiliknya, ini orang-orang bebal, rusak semua, tapi ada satu yang ditiliknya, namanya Nuh. Ini dia, orang yang aku akan berbicara kepada dia. Oke, siapa itu? Kenapa sebegitu percayanya Tuhan sama Nuh? Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Kita harus berjuang menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Saya mengamat-amati hidup ini, ya. Apa yang disebut dengan jalan sempit? Ketika orang-orang hamba Tuhan atau orang-orang kudusnya, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh berjalan dalam jalan Tuhan, dia pasti ditekan. Itu membuktikan bahwa sungguh dia benar. Kenapa? Karena dunia ini tidak akan pernah menekan dan membenci iblis. Dunia ini tidak pernah menekan dan membenci orang-orang yang amburadul. Tapi dunia akan selalu menekan dan membenci orang-orang kudus Tuhan. Justru di situ terlihat di dalam orang itu ada kebenaran. Ketika dia merasakan dunia membenci. Ketika Tuhan berkata, sempitlah jalan menuju kehidupan. Dan sedikit orang yang menempuhnya. Sudah rasakan gak? Kalau engkau belum rasakan, kamu merasakan sempit. Sebenarnya di dalam dirimu belum ada kebenaran. Kalau kamu belum pernah merasa ditolak, dibenci hanya karena kamu menyampaikan firman, sebenarnya di dalam dirimu gak ada kebenaran. Saya melihat di Alkitab. Ayo, selidiki Alkitab. Yusuf dibenci, Daud dibenci. Saya dapat pencerahan ya ketika merenungkan firman Tuhan tentang hidup Daud. Daud itu, saya pikir kenapa ya, kok Daud anak bungsu? Tapi waktu ada perjamuan besar ketika Samuel berkata akan datang ke kampung mereka atas inisiatif Tuhan untuk memilih seorang raja Israel pada waktu itu, kenapa Daud ini gak diperhitungkan? Dibiarin aja dia pergi ke padang. Harusnya jangan ada yang pergi, jangan ada yang pergi. Dan sewajarnya yang saya tahu, anak bungsu itu selalu dimanja dalam tanda petik ya. Artinya ya udah abang-abang ngalah, ini adek gitu ya.
Tapi saya melihat hal yang berbeda dengan Daud. Dia menjadi pribadi yang dibenci abangnya bukan karena dia jahat, dia baik. Harusnya yang menggembalakan kambing domba ayahnya adalah abang-abangnya, ya kan? Ini enggak, dia sebagai anak paling bungsu, yang badannya juga kecil, imut-imut, tidak seperti abang-abangnya yang lain, kekar besar. Saya tercerahkan. Kenapa? Karena saya tahu setiap orang yang di dalam dirinya sungguh-sungguh ada kebenaran, dan dia menghidupi itu, keluarganya pun akan membencinya tanpa alasan. Yusuf juga dibenci oleh saudara-saudaranya tanpa alasan. Jadi ketika kita merasa sempit, kita mulai menegur kesalahan, kita mulai menyuarakan kebenaran, dan atas dasar itu kita dikecilkan, dikucilkan, dihina. Percaya, tangan Tuhan menyertai kita. Ketika saya berdoa sama Tuhan, saya sampaikan begini. Tuhan taruh di hati saya, aku selalu menjadi temanmu. Oh, amin. Tahukah betapa kotornya dunia ini? Dan saya harap kita yang ada di ruangan ini bukan bagian dari orang-orang kotor itu, yang sudah salah memutarbalikkan fakta, memfitnah. Saya dicerahkan Tuhan. Salah satu jalan sempit yang akan dirasakan oleh orang yang benar-benar menghidupi kebenaran. Bagaimana hati Tuhan disenangkan? Petrus pernah berkata, kalau aku hanya memikirkan bagaimana menyenangkan manusia, sesungguhnya aku bukan hamba Tuhan. Ya, Petrus berkata begitu. Ketika penguasa mulai menekan dia, waktu dia menyampaikan kebenaran, dia berkata, aku cuma mencari kesukaan Tuhan. Kalau aku berjuang mencari kesukaan manusia, sesungguhnya aku bukan hamba Tuhan. Dia berbicara kepada siapa? Kepada penguasa yang bisa penjarakan dia. Jadi kalau kita ada di golongan orang-orang yang rame-rame, ya kan, ya dipeluk sama orang-orang berdosa, terus nyaman dengan orang-orang berdosa, saya pastikan kamu gak punya persiapan ke surga. Hari ini saya mau beberkan firman Tuhan tentang persiapan ke surga, ya. Judulnya bersiap-siap. Lihat tuh gambarnya, bersiap-siap itu ada ilustrasi lambang surga. Ada malaikat bunyikan sangkakala. Tuhan selalu berbicara. Jadi saya mau ketika kita mendengarkan suara Tuhan, baik saat kita membaca Alkitab, baik saat hamba-hambanya menyampaikan pesan-pesan Tuhan, buka telinga dengan serius dan lakukan. Kejadian 18 ayat 17, kita maju sedikit dulu. Ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, di situ ada Lot. Kemudian waktu Abraham berdoa, makanya penting berdoa. Sering Tuhan meningkatkan hal-hal itu lewat doa. Saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu judulnya doa syafaat Abraham untuk Sodom, di mana ada Lot di sana. Kita langsung di ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Berbahagialah kita mempunyai keluarga yang bisa mendengar suara Tuhan. Berbahagialah kita mempunyai teman yang bisa dengar suara Tuhan. Saya sampaikan kepada seorang ibu, memang belum bergereja di sini. Ibu berbahagia punya suami yang bisa dengar suara Tuhan, saya bilang. Suami orang sana gak pulang. Suami orang sana gak nafkahi keluarga, mabuk, merokok, berbahagia ibu.
Jangan hanya karena kelemahan sedikit langsung gimana gitu. Karena bagaimanapun namanya kesempurnaan hanya milik Allah. Yang pernah berpikir seurapan sedasar-dasarnya Tuhan mempercayakan banyak hal kepada seseorang, dia menjadi sempurna seperti Tuhan? Enggak. Yang tidak bisa salah itu cuma Tuhan. Manusia bisa salah. Makanya saya selalu bilang, bagi saya kalau punya teman, punya kerabat, bagi saya yang paling penting adalah bukan mereka nggak bisa salah, tapi saya baca hatinya, nggak mengandung kejahatan, nggak licik-licik, nggak bersiasat-siasat jahat. Kalau itu jauhi. Hari ini saya sampaikan 3 hal saja. Umat Tuhan, 3 hal ini kejar. Saya percaya kau akan berangkat. Dengarkan baik-baik. Gak banyak-banyak kok. 3. Mau menyambut kedatangan raja, segala raja. Apa persiapannya? Iya kan? Bersiap-siap apa yang mau siapkan? Coba saya ajak kita dulu berpikir. Kalau nanti sangkakala Allah berbunyi seperti gambaran malaikat itu meniup sangkakala, dan Tuhan datang di awan-awan menjemput kita, ya berbahagialah orang yang terangkat. Tapi ketika kita tertinggal, coba pikir dulu, apa yang kau akan lakukan waktu kau tertinggal? Penyesalan luar biasa. Kemudian kita bilang, aku mau doa puasa, terlambat. Aku mau doa semalaman, terlambat, gak ada lagi. Aku mau berpersepuluhan, selama ini gak pernah sama sekali. Atau selama ini 1/20 yang gue kasih, terlambat, gak ada gunanya. Apapun yang kau inginkan, gak ada lagi gunanya. Selain satu hal, kau bayar ketidaktaatan itu dengan nyawamu. Jangan bilang, ibu ini korban nakut-nakuti. Enggak nakut-nakuti, ini Alkitab kata. Ini Alkitab yang katakan. Kita cerita di jalan sempit. Sempit toh doa semalaman ngantuk. Gak mau, ya sudah. Jangan kau cari doa semalaman, nanti kalau sudah tertinggal gak akan ada itu. Sempit ya doa puasa. Kami kunjungan semalam itu hari puasa. Mulai jam 10 pagi sudah keluar rumah karena kita ada menyelesaikan kunjungan lah, pelayanan rohani lah. Langsung jam 3. Ini kering semua. Ditawarin tuan rumah minuman, maaf kami lagi puasa gereja. Lapar. Ya namanya puasa lapar lah. Kau gak mau jalan sempit itu. Setelah tertinggal aku mau puasa, gak ada gunanya. Makanya Tuhan bilang berjuang. Kau mau berkorban. Karena orang, kenapa Tuhan? Kenapa aku tertinggal? Oh mungkin karena aku gak pernah berkorban ya. Oh inilah Tuhan, gak ada gunanya. Gak ada gunanya itu lagi. Dan masalah harta, Alkitab katakan dalam kitab Wahyu 13 ayat 17. Buka di dalam 13 ayat 16, 17 mungkin ya, Wahyu. Itu dikatakan bahwa nanti pada zaman Antikris gak ada satu orang pun bisa berbisnis. Mau jual teh poci, mau punya warung, Indomaret dan sebagainya. Kalau gak ada tanda di sini. Mau kerja karyawan, urusan gaji menggaji gak bisa. Terus kau bilang, oh masih ada kok stok uang itu, gak usah pakai ini. Pergi ke warung gak dilayani, gak bisa. Tak ada pelayanan uang cash di sini, uang digital yang ada di lengan kanan dan di dahi. Mau kemana uangmu? Makanya mumpung belum zaman Antikris, kumpulkan hartamu di sorga. Karena kalau kamu tidak kumpulkan hartamu di sorga, masuk zaman Antikris, hartamu diambil sama Antikris semua. Dengarkan berita dari orang-orang yang punya kemampuan ilmu geopolitik dan geostrategi. Mereka mengerti apa yang sedang terjadi dan persiapan zaman ini. Sedang mempersiapkan satu sistem uang, mata uang satu. Jadi nggak ada rupiah, nggak ada dolar, satu mata uang, satu agama. Itu
Gak ada lagi guna uang, karena semua hartamu akan ditarik oleh antikris. Bahkan sebelum dijara oleh antikris hartamu, kamu akan lari ke hutan. Kenapa? Kau akan dikejar-kejar untuk dibunuh. Kau punya mobil mungkin 10, perusahaan 10, villa 10, semua yang kumpulkan, tapi kau tak pernah mengumpulkan harta di sorga. Semuanya itu akan kau tinggalkan karena kau memikirkan nyawamu. Kau lari ke hutan, tapi kau tetap dikejar-kejar. Tak ada gunanya. Itulah sebabnya dari awal Tuhan bilang, kumpulkan bagimu harta di surga. Siapa di sini yang sudah ada hartanya di sorga? Kalau kita tidak mau mengumpulkan harta kita di sorga, maka kita sedang mengumpulkannya untuk antikris. Dan kita tertinggal. Mending kita tertinggal, kita nikmati harta kita. Tidak ada. Lihat berita dari orang-orang yang punya kemampuan di dalam ilmu geopolitik dan geostrategi. Saya belajar dari mereka karena saya tidak punya kemampuan di situ. Saya mendengar orang-orang yang bisa dipercaya segala informasi yang mereka sampaikan. Saya sudah bilang sejak zaman corona, saya juga sudah sampaikan, itu adalah simulasi masuk ke dalam ini. Dan beberapa orang menyuarakannya dengan lantang, tapi orang yang menyuarakan dengan lantang dibilang hoax. Oleh siapa? Oleh segelintir orang yang sedang mempersiapkan zaman antikris. Kenapa sekarang belum bisa? Karena masih ada yang menahannya, yaitu orang-orang kudus Tuhan masih di sini. Pada saat orang-orang kudus Tuhan diangkat, tidak ada lagi Roh Kudus istilahnya. Bergeraklah mereka dengan leluasa. Semua yang disampaikan Alkitab itu akan terjadi. Tuhan bilang, lebih mudah langit dan bumi ini berlalu daripada firman-Ku tidak digenapi. Saya bersyukur dengan banyak hamba-hamba Tuhan yang punya kemampuan menyelidiki Alkitab dan berbicara secara eskatologis. Ya, eskatologi itu ilmu tentang akhir zaman dengan sangat baik dan bagus. Saya nggak punya itu. Saya banyak belajar. Saya cuma punya pesan-pesan Tuhan aja dari Roh Kudus, dan saya pelajari, saya sesuaikan dengan info-info dari saudara-saudara seiman. Sebegitu saja. Dan kalau kita mendapatkan pemahaman seperti itu, ada yang saya pikirkan. Baiklah ada seorang pribadi yang tidak pernah tahu menahu tentang eskatologi, tapi dia sudah mempersiapkan hidupnya, dia siap-siap. Daripada semuanya dia tahu, tapi dia juga nggak siap-siap, dia juga tertinggal. Karena persoalan kita terangkat itu bukan karena pengetahuan kita yang banyak. Oh nanti begini, ini kesini, bukan. Sekalipun kita nggak tahu sama sekali. Ingat, suatu saat di dalam Matius pasal 31, pasal 25, mulai ayat 31 dan seterusnya, ada satu perikop berbicara tentang akhir zaman, penghakiman, masa penghakiman, di mana Tuhan bilang begini, berbahagialah engkau hambaku yang baik, karena waktu aku lapar kau beri aku makan, waktu aku haus kau beri minum, waktu aku telanjang kau beri pakaian, waktu aku sakit kau besuk aku, berbahagialah. Dia bilang apa? Kapan itu Tuhan? Ingat, dia nggak tahu ya, tapi dia berbuat sesuatu. Paham nggak maksud saya? Ketulusan kita berbuat sesuatu, entah kita itu tahu atau enggak, diapresiasi Tuhan atau enggak, tapi itulah namanya persiapan. Nggak tahu pun kita nggak apa-apa. Orang Samaria yang murah hati itu pun nggak tahu dia mau Tuhan membenarkan dia. Secara spontan kemanusiaan yang menolong orang yang dijumpainya sekarat di tengah jalan. Tapi Lewi dan imam yang tahu kebenaran nggak menolong, lewat saja. Makanya saya bilang bukan masalah kita tahu dan tahu, tapi apakah kita bersiap-siap umat Tuhan? Apa persiapan kita? Apa persiapan umat Tuhan? Kalau kau bilang, aku sudah persiapan kok karena aku sudah doa setiap pagi. Oh bagus, itu persiapan. Aku sudah persiapan kok karena tiap hari aku baca Alkitab. Oke, itu persiapan. Tapi secara umum saya menyampaikan 3 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, kekudusan. Bilang dulu kiri kanannya, siap-siap yuk kudus. Boleh sampai? Boleh kiri kanan yuk. Kudus yuk, kudus, siap-siap kekudusan. Amin. Siap kudus. Pertama kekudusan, yang kedua ketulusan, yang ketiga kesungguh-sungguhan. Boleh sama-sama diulangi? Yang pertama apa? Kekudusan.
ketulusan, kesungguh-sungguhan. Siapkan ini ya. Saya mau bedah. Mungkin secara umum saya sudah berapa kali sampaikan, tapi saya mau bedah apa makna. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Alkitab katakan, begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan sungguh-sungguh, kita sudah menjadi umat yang kudus. Bukan karena kekudusan kita, tapi kita mengenangkan kekudusan Kristus. Jadi Bapa di surga melihat kita kudus karena darah anak domba Allah. Ya, kekudusan darah anak domba Allah yang dilihat, jadi kita kudus. Itulah sebabnya, saya pernah khotbah itu. Jemaat di Korintus ketika Paulus menyampaikan surat kepada jemaat Korintus yang bandal-bandal. Jemaat Korintus itu bandal. Gak tahu mana yang lebih bandal sama kita. Ya, bandal. Paulus kirim surat. Ada 1 Korintus, 2 Korintus. Itu jemaat Korintus itu bandel. Tapi dia bilang kepada jemaat yang kudus di kota Korintus. Kenapa disebut kudus? Setiap kita memang menjadi kudus ketika darah anak domba Allah membasuh kita. Dan Tuhan pesan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Bukan kalau kita sudah kenakan kekudusan, ya kita kudus, kita kudus. Kita keluar dari Kristus, ya nggak ada lagi kekudusan Kristus yang kita kenakan. Itu terlalu jauh kalau harus dibahas. Yang jelas, ketika kita menerima Yesus dengan sungguh-sungguh ya, bertobat, kita kudus, dan pesan Tuhan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, itu pesan Tuhan. Jadi jangan mempermain-mainkan kekudusan Tuhan. Umat Tuhan, saya mau serius dengan kekudusan ini ya, membahas begini. Kita harus kudus dengan handphone kita. Coba jawab di hatimu. Ketika engkau pegang handphone, berdosa nggak kau dengan handphone? Sekarang mulai bersiap-siap. Kalau dulu kau selalu cemar karena handphone, sekarang bersiap-siap. Jangan dirikan diri. Jangan jadikan dirimu cemar karena handphone. Silakan pegang handphone, boleh. Tapi kamu bersiap-siap supaya apa? Di dalam handphone itu hanya kau buka hal-hal yang positif. Informasi boleh, apalagi pelayanan rohani banyak di sana. Mungkin bisa aja di depan manusia kita kayaknya samalah, sama-sama bilang haleluya, ya kan? Yang cemar bilang haleluya, yang nggak cemar bilang haleluya. Yang dengan handphonenya banyak kali dia buat dosa, sama orang yang dengan handphonenya banyak kali dia melakukan hal yang mulia, sama-sama bisa bilang haleluya. Mungkin sama-sama berdoa di situ, duduk dia sebelah-sebelah berdoa, tapi yang satu betul-betul kudus, yang satu cemar, tapi terselubung. Ada satu Tuhan datang baru dia sadar, wah ketinggalan. Ternyata, coba pikirkan, kudus nggak kita? Kalau setelah kita dengar khotbah ini, kita berubah, nggak lagi buka-buka video porno, nggak lagi berdosa dengan handphone kita, itu berarti kita siap-siap. Tapi setelah kita dengar khotbah ini, sama dengan berarti kau nggak siap-siap. Maka saya katakan bersiap-siaplah tinggal dan masuk dalam zaman antikris. Tentunya ketika saya menyampaikan suara firman Tuhan seperti ini, yang pertama saya harapkan supaya kita semua berangkat. Tapi kalaupun tidak, setidak-tidaknya yang tinggal itu mengerti bahwa dia harus bertahan di dalam zaman antikris. Karena nanti pemimpin dunia yang memimpin dunia ini pada zaman antikris, dia bilang, saya Mesias, saya penolong. Dan Tuhan bilang, kalau ada orang bilang dia Mesias, jangan percaya, karena Mesias akan datang dari awan-awan dan semua mata akan melihat. Jadi coba renungkan, kudus nggak kita? Firman Tuhan mengingatkan, yuk mulai persiapan.
kekudusanmu. Apa yang dikerjakan tanganmu? Dosakah? Kemana kakimu melangkah? Ke tempat-tempat dosakah? Ke warung-warung tuakah? Ketika Tuhan menuntun Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, Musa itu sesak kali hatinya. Kenapa? Sayang kalinya Tuhan sama Israel. Tapi hola nama ngalo. Apa yang dibilang Musa dilawan. Lah, kalau hamba yang ditetapkan Tuhan, dipilih Tuhan, kalian lawan, apakah kalian pikir kalian tidak melawan Tuhan? Bahkan mereka sampai buat satu tim memberontak sama Musa. Nah, saya tahu ya begitulah orang-orang yang dipercayakan Tuhan, dia mengalami kesesatan. Kenapa? Karena hanya sedikit orang yang bisa ngerti, yang mau nangkap dengan sungguh-sungguh. Bayangin, dari semua orang Israel yang keluar dari Mesir itu cuma 2 yang bisa nangkap itu, Yosua dan Kaleb. Bayangin. Maka kadang-kadang hati saya terhibur. Ya iyalah, sesaknya hati si Musa itu. Jadi wajar saja, itu pertanda bahwa ada roh Tuhan sama kita. Itu pertanda ada roh Tuhan sama Musa. Dan orang-orang yang ada roh Tuhan sama dia ini sejalan sama Musa, yaitu Yosua dan Kaleb. Tapi orang-orang yang tidak satu roh, dia nggak akan sejalan. Dia akan menjadi penentang, dia selalu berontak. Ya sudah, berarti kamu tidak sia-sia. Saya tahu kalau orang mulai bersiap-siap, ketika ditegur dosanya dia nggak mengelak, dia nggak membela diri, dia nggak mempermanis-manis supaya kesalahannya lebih sedikit. Ingat, itu bukan bersiap-siap. Kalau ditunjuk salahmu, dia maafkan saya. Kalau ketika salah kita ditunjuk, kita nggak pernah merasa bersalah, malah menyerang balik, memutarbalikkan fakta. Kalau kita mau bersiap-siap, kalau salah akui kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lihat katanya mengakui. Lah kamu ditunjuk dosamu nggak ngaku, malah nyerang. Dosamu tetap ada, berarti kau tinggal. Kalau orang berdosa berarti tinggal, ya kan? Yesaya 59 ayat 1 bilang apa? Ayat 1-2. Yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan adalah segala dosa kita, kejahatan kita, pelanggaran kita. Mana mungkin kita sudah terpisah, kita bisa terangkat? Gak mungkin. Itu gak mungkin. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu jelas. Kamu buat pengakuan, baru diampuni. Jadi kalau kita nggak mengakui, kau gini ya, enggak, maka dosa kita tetap ada. Maka kita akan tertinggal. Karena kita terpisah dari Tuhan. Nggak mungkin terangkat, terpisah kok. Mengakui, akui dosamu. Apa yang telah kau lakukan? Saya pernah dengar satu khotbah hamba Tuhan, namanya Magdalene Kawoco. Dia dulu pernah juga kuliah di STK IPS di mana saya ada. Magdalene Kawoco, orang Manado. Bapaknya pendeta. Dia hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa karena dia selalu membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Itu rahasia ya. Kalau kita nggak punya hubungan intim dengan Tuhan, nol itu nol, nggak ada apa. Nggak pernah berdoa, tapi merasa pemberi surga, apaan? Dari mana ceritanya? Nggak pernah baca Alkitab, tapi merasa nggak ada yang salah, apaan? Selalu buat dosa, selalu cemat dengan handphonenya. Kasih tinggal lah. Magdalene Kawoco ini, saat roh Tuhan memenuhi dia ketika dia berdoa,
Saya mendengar kesaksiannya, saya baca bukunya, ada bukunya dia. Dia diingatkan Tuhan tentang satu dosa. Tahu nggak? Dosa itu sepele menurut manusia pasti. Dan secara spontan saya anggap juga itu sepele. Masa itu dipermasalahkan Tuhan? Dengarkan. Masalah apa? Orang tuanya adalah pendeta yang ada di desa dekat kampung di Sungai Bengawan Solo. Saya tahu itu lokasi Sungai Bengawan Solo karena aku dia di Solo. Dan jemaatnya sedikit, gereja di pedesaan. Jadi mereka itu sekolah hampir tidak pernah punya jajan. Satu saat, saking dia pengen jajan, dia nggak sanggup minta dari orang tuanya, dia mencuri uang mamanya. Tapi mamanya nggak tahu kalau ada uang hilang, mungkin ada beberapa tumpukan. Dia curi, dan Tuhan ingatkan itu. Dulu waktu kamu kecil, padahal dia sudah jadi hamba Tuhan yang diurapi yang luar biasa loh. Ketika dia berdoa, Tuhan ingatkan, dulu kamu pernah mencuri uang mamamu untuk jajan. Mungkin kita bilang, kok itu dimasalahkan Tuhan? Sudah puluhan tahun. Dan hari ini saya mau sampaikan, dosa kita, kesalahan kita, mau puluhan tahun pun itu tetap ada di buku dosa. Kalau kita nggak minta maaf, kita nggak minta mengakui dosa kita, itu dosa kita tetap ada. Kalau dosa kita tetap ada, berarti kita tertinggal. Mana persiapannya? Supaya bersiap, akui dosamu. Kau berdosa sama manusia, datengin, akui aku salah begini-begini. Kalau kita nggak membuat pengakuan, dosa kita tetap ada. Jadi kalau kita mau persiapan, kudus, akui dosa, jangan bela diri. Tuhan nggak mau dosa itu ditutup-tutupi, dikemas-kemas supaya sedikit agak gimana gitu ya. Pemazmur Daud di dalam Mazmur 51, dia mengakui dosanya, dia tidak tutup sebagai raja. Dia nyanyikan dosanya. Mazmur 51 itu kan nyanyian tentang dosanya dengan Bathsheba. Dinyanyikannya, nggak ditutupin. Itulah orang yang punya roh Tuhan, tidak menutup-nutupin dosa. Diakui di hadapan hamba Tuhan, dan setelah itu dia bertobat. Biarkanlah semua dunia tahu memang aku sudah salah. Dia nggak peduli dengan nama baik, walaupun dia raja. Yang dia pikirkan bagaimana namanya benar di sorga. Dia nyanyikan itu dalam Mazmur 51. Coba ke atas. Untuk pemimpin biduan itu apa? Penyanyi. Dinyanyikan. Mazmur dari Daud ketika Nabi datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba. Ini jadi nyanyian. Biduan itu nyanyian, dinyanyikan. Oh ampunilah aku Tuhan. Itu dosanya dinyanyikan. Kalau hari ini kamu masih menyimpan dosa, buat pengakuan. Kalau kamu butuh pelayanan kepada hamba Tuhan, datang. Itu namanya persiapan. Supaya jangan gini, apa yang harus dipersiapkan supaya berangkat? Nah saya kasih tahu. Kalau kamu masih menyimpan dosa, Tuhan gak mau ada hal-hal yang terselubung sedikit pun, yang kau tutupin sedikit pun. Sedangkan masalah berpersembahan ya, seperti Ananias dan Safira, ada yang terselubung. Ini masalah persembahan, bukan masalah pengakuan dosa, pun mati di hadirat Tuhan. Paham gak kita? Ya, jadi harus membuat pengakuan, kalau enggak tertinggal. Lukas pasal 17 ayat 3-4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Halo, pernah kita melihat saudara kita berdosa, tegur ya, jangan diemin terus ngomong di belakang. Tuhan nggak bilang gitu. Tegurlah dia, ya. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Kalau pernah nggak kita menegur orang dia nggak nyesal, suka pulang? Hah? Mau merokok aku, emang uangmu yang aku ambil? Mau bercabul-cabul aku, emang kenapa? Ya kalau kau kerja suka, kau kerjalah surgamu. Jangan jadi kau pula ngurus-ngurusin aku. Pernah nggak? Saya pernah. Orang seperti ini tidak layak menerima pengampunan karena dia tidak menyesal. Tadi dalam 1 Yohanes itu dia mengakui, dia menyesal mengakui, ya. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu berkata, aku menyesal. Kalau dia menyesal, datang mengakuinya kepada kita, diampuni. Ya,
Pengampunan itu kita dapat ketika kita menyesal dan mengakuinya. Iya kan? Kan itu tadi kata Tuhan. Loh, dia gak pernah menyesal kok. Ketahuan, berusaha mengelak gitu doang. Tertinggal. Kalau kamu mau bersiap-siap untuk pengangkatan, kalau bersalah, akui dosamu. Jangan bela-bela dirimu sujung kuku pun. Istilahnya, biarkan kau merasa terinjak-injak, silahkan, gak apa-apa, yang penting kau dapat surga. Amin. Tak usah bela-bela diri. Saya bilang, kalau masih seperti itu, dia tidak mendapat pengampunan. Kalau dia minta maaf, kita kasih maaf. Kalau dia gak minta, ya biarin aja. Kan gitu. Gak pernah minta maaf, udah salah. Kalau kita berbuat salah kepada sesama atau kepada Tuhan, kita sering memberontak terhadap kebenaran-kebenaran. Kita nggak taat. Ya, kita happy-happy aja masuk gereja. Nyanyi-nyanyi, yuk latihan kor, Natal apa, pakai kebaya segala macam. Tapi sebulan dosa kita kerjakan, kita tertinggal. Baguslah seperti anak muda tampil nyanyi, atau seperti kita selama ini tampil nyanyi. Saya tadi bilang, kakak kelas kami, Madeline Kawoco, hanya soal jajan. Waktu di SD, dia sudah hamba Tuhan yang nurani, itu diingat Tuhan. Selesaikan dosa. Dia datang kepada mamanya. Mak, dia siapkan uang yang sangat banyak, karena dia banyak uang dari berkat. Aku minta mama. Mamanya bingung, salah apa gitu ya. Karena mamanya tahu dia selalu baik, selalu support mamanya. Dulu waktu SD aku pernah curi uang mama. Roh Kudus ingatkan aku. Mamanya ketawa. Allah, mama enggak persoalkan itu. Mamanya enggak persoalkan, tapi surga persoalkan. Untuk dosa yang mungkin sesama kita akan persoalkan, surga persoalkan. Apalagi sesama kita masih persoalkan. Jangan anggap sepele. Ya. Persiapan kita yang pertama adalah kekudusan di dalam seluruh hidup kita. Detik-detik yang kita jalani, perhatikan. Kamu masih dalam ranah kekudusan. Berjuang untuk itu. Berjuang untuk itu. Kamu masih dalam ranah kekudusan atau tidak? Kalau tidak, berjuang hidup kudus. Handphone ya, handphone itu perhatikan. Persiapkan dirimu, jaga dirimu. Jangan handphone itu membuat kau jauh dari Tuhan. Bahkan handphone bisa membuat kita jauh dari sesama. Kami pernah berkunjung ke rumah satu orang, bukan jemaat. Ternyata kami dengar cerita, dia punya 2 orang anak, lajang, udah selesai kuliah, jurusan informatika, bagian-bagian komputer. Selalu dia dengan handphone, main game. Di kamar, pagi sampai malam, keluar hanya makan, nyuci piring pun enggak. 2 ini anak lajang yang sudah sarjana. Ya. Kerja pun gak kerja, pengangguran sampai sekarang. Udah sekian tahun tamat. Hanya main game di taman. Gak tahu apa-apa. Orang tuanya marah, dianggapnya angin lalu. Bayangkan serusak itu. Makanya saya bilang, tolong jangan main game-game seperti itu. Yang kalian tahu di top up lah apa. Buat persiapan, buang game, itu persiapan. Buang game dari handphone, itulah persiapan. Mau persiapan kan? Bersiap-siap. Udah sarjana dia, lulus. Tapi hasilnya apa? Berkarya untuk diri sendiri pun gak bisa. Nasinya dimasakin, gak pernah kerja. Saya tanya, gak pernah kerja? Enggak, sama sekali gak pernah kerja. Masa sih? Iya. Sejak tamat, 2 itu di kamar terus. Marpadak Medan Haya, gereja pun enggak, di kamar terus. Rusak gak? Persiapannya. Kalau ada kalian menganggap game itu begitu asik, berubah. Buang game dari handphonemu. Itu kamu persiapan. Masukkan hal-hal yang positif. Berkarya. Kita bisa berkarya lewat AI. Saya pikir gini, ya sekarang ada AI yang bisa membuat kita maksimal dalam pelayanan. Kenapa nggak digunakan? Karena yang buat aplikasi itu kan senang kalau aplikasinya digunakan. Selesaikan namanya dosa, kesalahan. Dosamu tetap ada kalau kamu tidak menyesalinya dan tidak mengakuinya. Sekali lagi, 1 Yohanes 9.
Jika kamu mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni. Jika apa? Jika mengakui. Berarti jika kamu tidak mengaku, ya tidak diampuni. Paham nggak? Jadi kadang-kadang kita berpikir dosa kita yang sudah dari SD seperti Ibu Magdalene Kawaca itu tetap ada di catatan buku dosa. Dosa itu hanya terhapus pada saat ada penyelesaian. Kalau nggak diselesaikan, ya tetap ada. Nggak kau selesaikan sama sesamamu, tetap ada. Kalau nggak selesaikan sama Tuhan, itu tetap ada. Kalau kita mau bersiap-siap selesaikan, hidup dalam kekudusan. Kedua, persiapan kita ketulusan. Apa itu tulus ya? Tulus itu apa adanya. Dia nggak berusaha untuk kelihatan lebih dari faktanya. Dia nggak pernah berusaha kelihatan lebih pintar dari yang sebenarnya. Dia nggak berusaha kelihatan lebih kaya dari yang sebenarnya. Dia nggak berusaha kelihatan lebih hebat lah dari yang sebenarnya. Orang tulus itu dia apa adanya. Bahkan saat dia ada kelemahan, dia juga nggak sembunyikan kelemahannya. Dia nggak menutupi keberadaannya dengan casing yang indah. Itu orang tulus. Dia apa adanya. Orang yang nggak tulus ada apanya. Apa-apa ada maunya. Ini kok tiba-tiba baik. Kita nengok orang, kan mau kita tiba-tiba berpikir, kok ini tiba-tiba baik, ada apa ini? Ya. Kita kalau ketemu orang licik, saya pernah ketemu orang licik, teman. Lama nggak datang, tiba-tiba datang. Saya langsung berpikir, ada apa? Saya langsung bersiap-siap kejar-kejar, menjaga setiap perkataan, mengalir apa. Gak enak berteman sama orang licik. Kita harus menjadi tulus. Kita apa adanya. Gak usah sok-sokan. Saya tahu orang yang sok-sokan itu sebenarnya dia nggak punya kualitas. Tuhan itu nggak pernah sok jago karena Tuhan udah jago. Orang yang ada sok-sokan, orang sok kaya karena dia nggak kaya, orang sok pintar karena dia nggak pintar. Dia cuma bisa sok-sokan aja. Ingat, Tuhan nggak mau itu. Tuhan mau kita menjadi diri kita sendiri. Kita apa adanya kita. Kita menjadi diri kita sendiri. Ya, saya tadi sudah singgung tentang Ananias Sapphira. Ada terkandung ketidaktulusan, ingin dianggap dia baik ya, orang yang mau berkorban seperti teman-temannya yang lain, mau supaya dianggap juga. Itu mah nggak tulus, makanya langsung mati, ya kan? Kita harus tulus. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Makanya sampai diangkat baik pun. Makanya penting ketulusan. Mazmur 24, kita mundur ayat 3 dan 4. Saya baca lagi buat kita semua. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hati, murni, tulus, ya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Oke? Gak ada kepalsuan. Saya pernah khotbah tentang ini ya. Tuhan mencari-cari orang tulus di bumi itu susah. Pada Tuhan ketemu sama Nathanael, dia langsung komentar, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Oh, kalau Tuhan menilai kita, siapa yang bilang, inilah si licik-licik, gitunya kata Tuhan sama kita? Ingat, surga itu cari orang tulus. Licik itu karakter iblis. Jadi kalau kita masih licik-licik, main sana main sini gini, aku main songonan, asal songonan, aku nanti bikin gini supaya gini, nanti aku apain dia supaya gini. Kamu sedang berjalan ke neraka. Kalau mau persiapan rubah, tulus. Apapun yang kita lakukan dalam kemurnian. Matius 5:8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya, bisa diangkat kan? Dilihat Tuhan. Oke, yang ketiga, persiapan kita adalah kesungguh-sungguhan. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap jiwa ragamu. Tuhan berkata
Lagi mood datang, nggak mood nggak. Lagi cuaca baik datang gereja, lagi nggak baik nggak datang. Tadi malam saya cerita sama anak muda dulu, ini ada jemaat kita, namanya Ibu Tobi, tapi udah pindah keluar kota ya. Dia orang Cina kan, suaminya Tobi. Jadi dulu hujan deras, anak-anak masih kecil mungkin SMK Pak SD. Jadi kami sama Pak Gembala udah depan pintu, wah nggak ada jemaat yang datang ya, saking derasnya hujan. Ini orang yang nggak terima di Kota Kepari udah hujan deras, sungguh-sungguh kamu cari. Ini enaknya nonton TV, buka sinetron atau berita, bikin kopi susu, ambil selimut, goyang-goyang kaki, asik, lupa kuduskan sahabat. Kamu nggak sungguh-sungguh. Tahu Ibu Tobing itu? Hujan deras sekali, sederas-derasnya. Dia nggak punya payung, tapi dia punya mantel plastik. Tahu kan mantel plastik yang biasa di situ? Dia pakai itu, dia gulung nih celananya ke atas, terus baju gerejanya dibungkusnya di dalam plastik, dia pegang, dia jalan. Ibu Tobing itu nampak dari depan, iya. Terus tante om, dia panggil kami tante om kan. Tante om, bapak kamar mandinya mau ganti baju. Tuhan Yesus berkatilah dia. Itu mah sungguh-sungguh, amin. Iya kan? Mana kesungguhannya? Itu jalan sempit gak? Iyalah, susah. Sama sepatunya pun gak dia pakai kaki ayam deh, sepatunya dibungkus juga sepatu gereja. Di mata manusia mungkin orang gak memperhitungkan Ibu Tobing barangkali. Tapi saya lihat itu sungguh-sungguhannya ini. Model seperti ini adalah persiapan. Kalau kita sungguh-sungguh, kita gak terlambat dalam ibadah. Percaya. Tapi berkali-kali saya sampaikan itu, ada juga yang terus terlambat dan merasa tidak bersalah. Persiapkan dirimu, jangan terlambat. Kalau kau katakan kau merindukan Tuhan, ada orang merindukan pacarnya, tapi udah pergi pacarnya misalnya kuliah keluar kota lama 3 tahun, terus mau ketemuan nih pulang ke Batam misalnya, janjian jam 3, kurasa jam 12 dia udah mandi, ya, servis sana sini, parfum banyak, pilih baju apa segala macam, betul nggak? Kalau dia cinta, dia pasti semangat, dia pasti persiapan. Dibilang jam 3, udah di jam 2. Contoh. Tuhan itu melihat loh kesungguh-sungguhan kita. Yuk belajar sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, itu persiapan. Di dalam 2 Tawari 16 ayat 9, mari kita buka 2 Tawari 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia yang bagaimana saja. Jadi ketika Tuhan melihat kita sungguh-sungguh, mata Tuhan tertuju kepada kita. Makanya ayat yang kata, oh mata Tuhan tak tertuju kepada kita. Siapa lagi mau lihat itu tuh, sungguh-sungguh dia. Yang itu jangan buka jelas itu. Katanya sama malaikat, itu tak jelas itu, tak jelas itu. Gak pernah sungguh-sungguh main-main aja, pelayanan pun main-main. Udah jadwalnya pun pelayanan main-main, terlambat lagi. Asal-asal semuanya. Lebih mengutamakan pesta-pesta, jadi mengutamakan ini itu. Ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Itulah persiapan. Mulai hari ini, bagi kita yang mau bersiap-siap sampai di kekekalan, di dalam segala kemuliaan Tuhan, di rumah Bapa, kita sampai ke surga. Kita melihat Tuhan ada di awan-awan dan kita diangkat. Persiapannya apa? Kekudusan, ketulusan, dan kesungguh-sungguhan. Bagi yang mau bersiap-siap, bersiap-siaplah. Saya akan berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk itu. Bagi yang tidak mau bersiap-siap juga untuk tertinggal. Kita mau bersiap-siap kemana? Mau bersiap-siap tertinggal? Pilihlah terus maumu. Tapi mau bersiap-siap diangkat Tuhan, pilihlah jalan sempit yang sesak itu. Sekalipun kamu dipersalahkan, kamu tidak salah. Sekalipun kamu dimaki, kamu tidak layak dimaki. Apapun itu, jalan sesat, laluilah. Itulah
persiapan kita. Amin. Mari kita berdiri semuanya di hadirat Tuhan.